Kami siap menaklukkan tantangan literasi numerasi 2025 di bulan April. Jurnalistik jenis-jenis pekerjaan. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dengan saya selaku pembimbing literasi numerasi 2025 di bulan April. Sesuai dengan tugas bulan ini adalah jurnalistik jenis-jenis pekerjaan. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Bidan yang kebetulan areanya dekat dengan sekolah kami. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Ini kebetulan saya ada tugas dari sekolah untuk mewawancarai Bidan, karena tugas literasi numerasi pada bulan ini adalah jurnalistik jenis-jenis pekerjaan. Oh, iya. Jadi saya mengganggu waktunya sebentar, tidak apa-apa, Bu? Iya, tidak apa-apa. Silakan duduk, Ibu. Semoga wawancara ini bisa menginspirasi para pelajar yang mungkin nanti untuk masa yang akan datang mereka ingin menjadi seorang bidan seperti Ibu. Oh iya, ya amin. Ya, mudah-mudahan wawancara ini bisa memberikan wawasan untuk mereka semua. Iya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu menjadi seorang bidan? Ya, sebelumnya perkenalkan dengan saya Bidan Atin. Jadi saya sudah menjadi bidan itu ketika selesai kuliah ya. Kuliah kebidanan 2013, berarti kira-kira 12 tahun. Sudah 12 tahun. Iya, sudah cukup lama juga ya, berarti di bidang ini. Ya, betul. Ya, kemudian pasti ya untuk menjadi seorang bidan itu ada tantangannya. Iya, betul. Mungkin bisa menyebutkan apa sih tantangan menjadi seorang bidan itu? Iya, jadi bidan itu menolong dua nyawa dalam satu waktu, betul. Banyak sekali tantangannya, tetapi tantangan yang paling berat adalah ketika kita sebagai bidan menangani persalinan dengan komplikasi, baik itu kasus patologis pada ibu maupun pada bayi. Oh, begitu ya? Iya. Namanya sangat beresiko sekali. Betul. Ya, betul. Karena yang Ibu bilang tadi bahwa kita menolong itu sekaligus dua nyawa, betul, ya, dalam satu yang bersamaan. Ya, betul. Memang tantangan itu sangat berat ya. Tapi kalau Ibu sudah menjadi seorang bidan yang profesional, mungkin itu menjadi tantangan yang mengasihkan juga. Betul, challenging untuk kita. Ya, betul. Kemudian untuk yang ketiga, sebetulnya tugas bidan itu mungkin banyak ya. Saya ingin tahu tugas bidan itu detailnya itu satu-satunya apa saja. Oh iya, jadi tugas bidan itu tentunya memberikan pelayanan sepanjang siklus kehidupan wanita ya Bu ya. Dimulai dari melakukan pemeriksaan terhadap bayi baru lahir, terus kemudian melakukan edukasi terhadap remaja tentang kesehatan reproduksi wanita, lalu kemudian mendampingi ibu hamil sampai dengan kemudian melahirkan, sampai dengan melayani konseling terhadap fase menopause. Jadi betul, ya. Sampai menopause juga ya. Betul. Gitu. Konseling. Ya, konseling menopause juga. Yang setahu saya bidan itu hanya menolong orang melahirkan. Karena saya juga pernah melahirkan. Oh, tugasnya ini melahirkan, sudah melahirkan selesai. Setahu saya ya, karena saya memang tidak tahu di bidang kebidanan ini. Jadi cukup memeriksa dari awal kehamilan sampai selesai lahir, sampai imunisasi aja. Ternyata ya jauh lebih dari itu. Ternyata tugas bidan wewenangnya sepanjang siklus kehidupan wanita. Siklus kehidupan wanita. Iya, betul. Oh, betul ya. Oke, untuk yang keempat, Ibu, apa yang harus dilakukan jika si ibu atau pasien atau bayi mengalami hal yang tidak diinginkan, Ibu? Tentunya ini adalah, dan saya minta contohnya seperti apa gitu. Oh iya. Ketika kita menghadapi kondisi di mana pasien yaitu ibu atau bayi mengalami kegawat daruratan ya Bu ya. Tentunya hal yang pertama dilakukan adalah memberikan pertolongan pertama jika diperlukan. Tetapi kemudian setelah itu
kita tentunya melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat kedua, yaitu rumah sakit, Betul. sehingga kemudian dapat dilayani dengan tepat, efisien, dan akurat. Ya. Seperti itu. Contohnya mungkin ketika menolong persalinan, ketika diperiksa ternyata kondisinya sungsang. Ya. Nah, ini bidan praktek mandiri tidak ada kewenangan untuk menolong itu, Ya, sehingga betul, kemudian harus dilakukan segera rujukan. dirujuk. Ya, Betul. paling itu. Iya betul ya, itu untuk contoh kasus Iya. jika terjadi pasien yang Tidak diinginkan, tidak ya. diinginkan tadi ya, betul Bu ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin pasti dalam menjalani profesi ini ya Bu ya, ada Ya. sukanya. Apa yang Ibu sukai gitu Ya. ya dalam profesi ini, menjalani profesi ini? Tentunya semua profesi ada suka dan dukanya ya Bu ya. Pasti. Dalam hal ini bidan sukanya adalah ketika kita menolong persalinan, Ya. ada di momen-momen terpenting bersama dengan ibu, Ya. lalu kemudian membangun hubungan yang erat dengan keluarga pasien, Ya. sehingga itu menjadi kepuasan tersendiri Ya, untuk kita. betul. Itu sukanya. Iya, malah mungkin dalam hubungan erat itu bisa menjalin hubungan yang tadinya bukan saudara menjadi saudara. Betul. Ya, terjalin terus silaturahmi. Iya. Iya, betul. Selain suka mungkin pasti ada dukanya juga. Ya. Dukanya paling beban kerja yang sangat berat, Pasti, karena benar. ini kemanusiaan. Betul. Lalu kemudian ada stresnya juga. Pasti. Iya pasti. Iya. Iya, paling Iya. itu aja. Iya, betul ya. Karena memang menjadi bidan itu 24 jam ya. Iya, Kita harus lagi standby. tidur pun kalau ada yang membel atau mengetuk pintu untuk minta tolong segera Iya. ditolong. Ditolong. Mungkin itu ya. Iya, Kita betul. dalam kondisi mengantuk Waktu, juga iya. ya. Suka-sukanya ya. Iya. Terima kasih Ibu. Kemudian, nah di sini lebih banyak sukanya atau dukanya? Lebih banyak sukanya. Iya, lebih banyak sukanya. Iya, karena basically passionnya di Iya, sini. iya, Jadi betul. apapun yang dihadapi yang kita tidak suka, karena kita ikhlas, Iya. jadi lebih suka aja gitu. Iya, betul. Ya, karena memang itu sudah jadi cita-cita kita Iya, dulu juga ya, iya. pengen menjadi seorang bidan. Iya. Kita enjoy untuk Iya, enjoy. ya. Suka pasti ya. Iya, kemudian berapa lama Bu untuk belajar untuk menjadi seorang bidan itu? Apa dibatasi dengan waktu-waktu tertentu atau tidak? Oh iya, kalau untuk pendidikannya atau lisensi ya, Iya. itu harus kuliah kalau zaman dulu itu sampai D3, yaitu Iya, 3 betul. tahun. Tetapi kemudian aturan pemerintah berubah, Iya, betul. sehingga bidan praktek mandiri sekarang ini harus melakukan atau menjalani pendidikan itu minimal profesi atau selama 5 tahun. Betul. Berarti selama 5 tahun Iya, ya. betul. Hampir sama seperti sederajat dengan S1. Betul, ya S2 ya kalau. Betul. Kemudian apa yang dapat dipelajari dalam menjalani profesi ini? Oh iya, mungkin ilmu medisnya ya, yang harus kita selalu upgrade. Iya. Lalu kemudian skill juga yang harus selalu diasah, sehingga kita bisa atau mampu menjadi bidan yang profesional dalam keadaan apapun. Betul sekali Bu ya. Kemudian mungkin ada ya Bu ya, sedikit pesan ya untuk para pelajar yang mungkin mereka ingin menjadi bidan di masa yang akan datang. Apa ya pesannya untuk mereka kalau ingin jadi bidan itu seperti apa Iya. gitu? Untuk Gen Z ya sekarang dikenalnya. Iya, betul. Pesan-pesan untuk Gen Z yang memiliki cita-cita menjadi seorang bidan. Jadi profesi ini bukan hanya sekedar pekerjaan ya Bu ya. Betul. Ini adalah lebih jauh dari itu, panggilan hati. Maka siapkan hati yang ikhlas dan mental yang kuat, sehingga supaya ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa dihadapi dengan kepala yang tegak, hati yang ikhlas, dan mental yang kuat. Betul. Iya. Hebat sekali Ibu ya, sebagai seorang bidan. Ternyata saya puas dengan semua jawaban-jawaban Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf sudah direpotkan oleh saya. Tidak apa-apa, Terima kasih Ibu. atas waktunya. Ya, terima kasih banyak. Semoga Ibu membuka praktek ini semakin maju. Amin. Ya, semakin terus meningkat, pasiennya semakin banyak. Amin. Ya, karena bermanfaat di masyarakat. Bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Karena Ibu memang ternyata tugasnya menolong ya 2 nyawa dalam satu waktu ya. Betul ya. Ya, mungkin demikianlah wawancara saya dengan Ibu Atin, yang mana beliau adalah seorang bidan yang sudah membuka praktek ya cukup lama. Semoga wawancara ini dapat memberikan wawasan Ibu ya, untuk kita semuanya, dan juga memberikan motivasi untuk para pelajar
yang mungkin ingin menjadi bidan di masa yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.